Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Is to assume that people who have recovered from the SARS-CoV-2 infection. Virus corona jenis baru sudah jadi masalah hampir seluruh provinsi. Memutus mata rantai untuk mengurangi jumlah kasusnya. Telah menetapkan berdasarkan Perpres 21/2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Announcing that there is now going to be a statewide stay-at-home. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Shalom, Anda masih bersama dengan saya di Stay at Home with God. Saya percaya program ini akan sangat memberkati saudara karena program ini berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang pilihan di dalam hidup kita. Banyak hal yang ditawarkan, apa yang harus kita pilih, dan banyak hal yang harus kita tentukan di dalam hidup kita. Alkitab itu mengajarkan kepada kita untuk kita tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Nah, tentu untuk menentukan setiap pilihan kita, mana yang kita tetap ada di dalam kehendak Tuhan dan itu menyukakan hati Tuhan, itu harus melalui proses di dalam hidup kita supaya hari demi hari kita mengenali dengan cara Tuhan mengerjakan sesuatu yang ajaib di dalam hidup kita. Saya ingat dengan kisah yang terjadi di Taman Getsemani, yaitu di Matius pasal 26 ayat 42. Di situ dikatakan, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Sekali lagi saya baca, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Saudara, dengan diakhiri perkataan jadilah kehendak-Mu. Tetapi di sini ada perkataan jikalau mungkin. Ada perkataan mungkin. Dan tentu ini bicara tentang ada kemungkinan-kemungkinan yang harus dipilih. Kalau kita bicara tentang fakta di dalam hidup kita, tentu kita lebih memilih apa yang menurut kita baik buat kita, apa yang menurut kita enak buat kita. Pasti kita akan untuk senantiasa memilih itu. Tapi saudara, kita harus memahami di dalam hidup kekristenan itu bukan masalah pilihan yang menurut kita baik, yang menurut kita enak, atau mungkin tanda kutip yang menurut kita benar. Tetapi sebagai orang Kristen, apalagi sudah masuk ke dalam kedewasaan di dalam rohani, kita harus bisa memilih apa yang menjadi kehendak Bapa kita di surga. Nah, saudara, tentu untuk bisa memiliki ketepatan ini, kita harus masuk ke dalam apa yang namanya proses secara pribadi dengan Tuhan. Izinkan firman Tuhan masuk terus di dalam hidupmu. Hari-hari ini kita tahu kita memang harus banyak mengkonsumsi kebenaran firman Tuhan. Baca Alkitab, berdoa, menyembah Tuhan. Biarkan setiap yang ilahi itu muncul di dalam hidupmu sehingga membukakan pengertian-pengertian yang baru. Sebab ketika yang rohani itu muncul di dalam hidupmu, maka dorongan dan respon yang rohani pun itu yang akan menjadi kenyataan di dalam hidupmu. Nah, Yesus berkata di sini, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Artinya saudara, orang ketika sudah masuk di dalam kedewasaan rohani, sesungguhnya sudah tidak punya lagi hak untuk memilih. Kita hanya punya bagian hanya untuk mengikuti kehendak Tuhan. Hanya memilih apa yang menjadi maunya Tuhan. Sudahkah itu terjadi di dalam hidup kita? Kadang-kadang dalam hidup kita masih berpikir
tentang keegoan kita. Makanya ada banyak persoalan, bahkan mungkin kita pikir pilihan kita benar, pilihan kita tepat, tetapi sesungguhnya ujungnya kita mendapati bahwa semua pilihan kita itu salah. Bukan karena kita melihat hasil, tapi lihat apakah kita memilih kehendak Bapa, apakah kita menyukakan hati Tuhan. Secara daging, Tuhan Yesus menghadapi sesuatu yang sebenarnya dagingnya teriak, tubuhnya teriak, tetapi tetap Tuhan memilih untuk menyukakan hati Tuhan. Apa yang akan kita alami dalam hidup kita, itu tidak akan pernah memisahkan kasih kita dengan kasih Tuhan. Tetap pilih apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupmu, sehingga apa yang Tuhan katakan bahwa kita lebih daripada pemenang, kita akan sungguh-sungguh menjadi orang yang menang. Saya percaya hari ini memberkati saudara dan tetap ada di rumah untuk bergaul intim dengan Tuhan, supaya sungguh-sungguh kita ada di rumah tapi rohani kita bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. When the oceans rise